Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mul di channel Sobat Rimbawan. Oke Sobat Rimbawan, hari ini saya tengah bersiap-siap untuk melakukan perjalanan, yakni mengecek lokasi pembangunan kantor Semap RBM di Desa Pastap Juluh. Di sini nantinya saya tidak sendirian. Di sini saya akan ditemani oleh rekan-rekan. Bagaimana cerita perjalanan kami? Yuk ikut saya. Oke Sobat Rimbawan, sekarang kami akan berangkat menuju Desa Pastap Juluh untuk Oke Sobat Rimbawan, sekarang saya telah tiba di Desa Pastap. Di sini kami akan singgah dulu ke rumah salah satu guide atau pendamping kami di Taman Nasional Batangadis di Desa Pastap dulu ini. Oke Sobat Rimbawan, sekarang kami sedang OTW ke Taman Nasional Batangadis. Halo, awas jatuh. Iya. Beginilah kondisi Desa Pastap dulu di Kecamatan Tambangan. Oke Sobat Rimbawan, saat ini saya sedang dihadapkan oleh Sungai Aik Mais namanya. Ini kondisi Sungai Aik Mais. Ya, agak deras nih arusnya. Untuk menyeberangi Sungai Aik Mais ini, saya diberikan dua pilihan, lewat air atau lewat jembatan. Mengingat perjalanan kita masih jauh dan saya nggak ingin basah-basahan, oleh karena itu saya mengambil jalan jembatan. Oke Sobat Rimbawan, di sini saya mencoba menyeberangi sungai dengan melewati jembatan yang terbuat hanya dari dua batang bambu, dan di bawah saya telah ada sungai. Ya, kalau misalnya jatuh ya paling ke bawah. Ya, doakan jangan sampai jatuh ya. Oke, nyampe kita. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Duduk bersama, diskusi. Sobat Rimbawan, sekarang kami berada di bantaran Sungai Aik Sibadur. Kenapa namanya Sungai Aik Sibadur? Saya nggak tahu juga, tapi nanti kita cari tahu. Tapi kondisi Aik Sibadur, airnya cukup jernih. Bukan cukup sih, tapi memang jernih. Nah, kenapa bisa jernih seperti ini? Ini pertanda kalau hutan di Taman Nasional Batangadis kondisinya masih bagus, masih terjaga, dan mudah-mudahan kedepannya bisa tetap terjaga dan lestari. Oleh karena itu, mari kita jaga hutan kita agar tetap lestari. Jangan tinggalkan air mata untuk anak cucu kita, tapi tinggalkanlah mata air untuk mereka. Salam lestari. Oke Sobat Rimbawan, saat ini kami telah tiba di lokasi yang telah kami tuju. Di sini kami akan mengambil titik koordinat dan mengecek kondisi lahan untuk pembangunan menara pantau. Menara pantau yang dimaksud sini adalah untuk memantau burung-burung yang ada di sekitar Taman Nasional Batangadis atau di Taman Nasional Batangadis. Nah, di sini
tampak lahannya terbuka. Oke, nanti kita lihat lagi ya. Sip. Oke, sobat rimbawan. Setelah tujuan kami untuk mengambil titik koordinat telah selesai, kini kami akan bersiap untuk pulang ke desa. Besok kami akan ke Taman Nasional kembali. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman bertualang. Sobat rimbawan, saya menemukan dan memetik sekuntum bunga. Saya nggak tahu bunga apa ini, tapi cantik sih bunganya, kayak Luna Maya. Sobat rimbawan, sekarang kami telah tiba di persimpangan sungai Aek Roburan dengan Aek Mais. Tepat di belakang saya ini adalah Aek Roburan, dan kemudian yang di sebelah sana adalah Aek Mais. Dan kami istirahat terlebih dahulu, makan, kemudian setelah itu kami akan lanjut kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sampai pada titik yang telah ditentukan. Di sini kita akan mengecek lokasi, ya, bagaimana, apakah sesuai yang diinginkan. Nah, kita cek lokasi dulu. Kita lihat-lihat bagaimana kondisinya. Apakah ini layak untuk dibangun yang namanya Smart RBM. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa itu Smart RBM? Apa Smart RBM? Smart RBM itu adalah smart cam dan RBM. Oke, belum tahu pasti juga, tapi ya itu tadi Smart RBM. Oke, Smart RBM itu merupakan basis pengelolaan resort. Best management. Best management, ya. Artinya di sini akan dibangun basis atau kayak mana ya, pusatnya ya, basisnya lah, basis pengelolaan di kantor resort. Nah, dan nanti orang-orang resort nanti yang bekerja di resort nanti ngecampnya di sini. Oke. Kan rencananya 5 km. Sobat rimbawan, di sini kami ingin memperlihatkan ada air yang keluar dari bambu. Nah, ini air bambu, air yang keluar dari bambu. Apakah ini berkhasiat atau bagaimana, kita nggak tahu. Kita cek aja nanti ya. Kita rasakan bagaimana rasa air bambu tersebut. Warnanya kita lihat dulu. Ini warnanya kayak putih-putih. Air sabun. Sabun ya. Putih-putih sabun. Cek cicip dulu. Coba dicicip dulu. Kau cicip dulu. Gak usah kena bibir ya. Cicip dulu ya. Cicip dulu. Gak usah kena bibir. Kena bibir nggak jadilah. Bagaimana rasanya? Bisa coba. Tawar kok. Tawar? Tawar. Oke, saya coba ya. Sobat rimbawan, saya akan coba dulu air bambu ya. Bagaimana rasanya? Saya penasaran soalnya. Nah, kita coba ya. Tawar, enak, seger. Mantap. Bagi aku, buat ya, kayak selang.
Oke, penuh, mantap. Bagaimana rasanya? Seger. Seger kan? Mantap. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana air itu bisa ada di dalam bambu? Apakah itu air hujan yang masuk ke bambu atau memang bambu itu yang menghasilkan air dan yang ya kita nggak tahu bagaimana prosesnya, tapi apakah memang dari bambu itu sendiri atau bagaimana kita nggak tahu. Nah, mungkin nanti bisa dilakukan penelitian di sini. Ya bagi yang berminat aja, kalau nggak berminat gak usah. Tapi Sobat Rimbawan, ini bagi orang kampung itu berhasiat untuk menghentikan anak-anak yang balita yang suka pipis pada saat tidur. Oh, yang itu suka khasiatnya ngompol ya dalam tidur. khasiatnya untuk menghentikan ngompol anak Ya, bayi. iya. Oke. Itu dia. Kalau untuk orang dewasa? Nggak tahu. Sejauh ini masih itu kata Iya, orang iya. kampung. Karena kan orang dewasa suka ngompol juga. Itu lain narasinya. Sobat Rimbawan, di sini saya menjumpai pohon yang ada buahnya. Tapi buahnya unik. Dia bulat, di ujungnya mengeluarkan lendir. Nah, ini saya perlihatkan bagaimana bentuk buah ini. Nah, ini dia. Saya nggak tahu ini buah apa ya. Tapi kalau dilihat dari bentuknya, wah agak aneh memang ini. Di ujungnya ini ada semacam lendir. Kita nggak tahu apakah buah ini bisa dimakan atau tidak. Nah, tapi saya nggak berani untuk memakannya karena belum ada jaminan apakah buah ini layak untuk dikonsumsi atau tidak. Tapi nanti saya akan mencoba untuk bertanya kepada masyarakat yang mendampingi saya ya, yang menjadi guide, apakah buah ini layak untuk dikonsumsi atau tidak. Wah, ternyata saya jalan terlalu cepat sehingga teman-teman saya tertinggal jauh di belakang. Sekarang saya sendirian dan saya ingin memastikan apakah mereka masih jauh atau tidak. Nah, cara untuk memastikannya kita berteriak seperti ini ya. Nggak ada jawaban. Kita coba lagi. Nah, terdengar suaranya agak sedikit kecil. Nampak itu pertanda mereka jauh dari saya. Nah, kenapa kita harus berteriak seperti itu? Karena kita di sini hutan untuk menghindari adanya panggilan-panggilan yang tidak diinginkan. Karena diyakini kalau kita memanggil dengan nama, dikhawatirkan ada makhluk penghuni ini yang akan membalas dengan ucapan yang kita teriakkan. Usahakan jangan memanggil nama. Kita teriak seperti tadi. Oke Sobat Rimbawan, akhirnya sampai juga kita di desa Pastap dulu. Itu artinya misi kita untuk mencari titik pembangunan SMAP RBM telah selesai. Dengan selesainya misi kita, maka berakhir pula perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa tonton terus video saya berikutnya di channel Sobat Rimbawan. Saya Mul, mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Salam Rimbawan.